Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran jelas ya suara saya ya? Atau gimana? Jelas, Pak. Pak. Oke, kalau gitu ini ya. Saya sebelum mulai mata kuliahnya, saya mau tanya dulu. Ada yang udah belajar bootstrap? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Nah, jadi untuk ngelengkapin mata kuliah ini, kalian kan kemarin udah pakai PHP tuh untuk bikin untuk bikin hosting lokalnya. Nah, sebenarnya bisa saja pakai ini yang kemarin saya ajarkan, pakai Django ya. Mending Django itu kita fokuskan saja nanti di web 3, karena web 3 itu katanya menurut kurikulumnya kita akan belajar untuk menggunakan framework. Nah, dalam hal ini frameworknya kemarin Django ya. Terus untuk pertemuan kali ini kita fokus bikin web desainnya lewat bantuan library. Library-nya di sini kita pakai Bootstrap ya. Sebenarnya ada banyak sih library itu ya. Library yang di framework itu bisa contohnya ada framework Vue.js, dia punya library-nya sendiri. Tapi kita harus pakai framework Vue.js, terus ada juga React.js, ada juga Tailwind. Tapi kadang framework itu bisa juga kita pakai library-nya Bootstrap. Nah, untuk kali ini kita langsung aja pakai library saja dari Bootstrap, karena kebanyakan juga programmer di Indonesia, di luar negeri juga kita pakai library Bootstrap untuk bikin web ya. Jadi kalau mungkin kalian tahu nanti pakai library Bootstrap itu, ternyata bikin web yang serumit begini itu lebih gampang kalau pakai library daripada kita ngetik sendiri langsung. Oke, itu kita mulai aja ya. Sebelumnya saya share screen dulu. Oke, saya share desktop saja supaya lebih gampang. Kita bikin ini dulu ya, kita bikin file dulu. Kalian silakan bikin file kalian masing-masing ya. Jadi di sini kita akan bikin untuk foldernya dulu. Nah, kalian juga bikin folder juga. Bisa taruh di sini aja langsung. Saya kasih nama landing page. Yang mau masuk lagi nggak? Supaya enak, kita pakai huruf kecil aja semua. Oke. Terus kita download tools-nya apa aja di Bootstrap sini. Bisa kalian pakai yang model berapa. Jadi kalian silakan
ke webnya, namanya getbootstrap.com. Terus di sini kita tentukan versionnya. Jadi yang terbaru versionnya 46X ya, 4.6. Kalau yang saya pakai, kebetulan saya sudah download di sini, saya pakai yang 341. Kalian juga bisa langsung coba yang ini saja sih, yang terbaru ya. Kalian bisa pakai yang terbaru di sini 5.1 atau yang lainnya. Nah, ini ada banyak versinya sih sebenarnya kan ya. Ini dia versinya. Yang terbaru adalah 5.2. Kebetulan yang saya pakai 3.41. Kalau sudah, kalian bisa getting start. Nah, kalian ada dua cara ya. Yang pertama, kalian bisa copy bundlingnya, bisa di copy di sini. Jadi nanti lewat lewat internet. Jadi kalau nggak pakai koneksi internet, berarti scriptnya, JS-nya, CSS-nya semua semua nggak bisa terbuka. Tapi kalau kalian download di sini, tekan download di sini, nah itu akan bisa disimpan. Nah, contoh filenya yang sudah di download itu seperti ini. Jadi silakan download di sini atau di sini, silakan download. Tapi kalau langsung pakai yang linknya di internet, kalian langsung copy ya, langsung copy di sini aja, jadi langsung jadi nanti. Nah, contohnya kita bikin dulu. Kita bikin dulu indeks HTML-nya. Kita masuk file yang tadi, file yang kalian buat tadi. Filenya ada di univ, unsur bar, landing page. Jadi saya masuk di situ. Kalau di Windows tahu kan ya, sama kok. Di Windows juga pakai CD. Sama itu semuanya. Jadi perintah CMD atau command prompt-nya sama. Terminal di Linux atau di Mac sama ya. Terus tadi coba. Banyak juga yang baru masuk. Terus kita tekan ini sudah masuk. Kita buat baru di sini. Berarti indeks. Tidak ada ya. Ini isinya masih kosong. Nah, peletakannya di mana sih? Kalau kita mau bikin bikin
apa bikin landing page seperti di yang tadi. Dulu saya kasih langsung di ini aja ya. Ini ngantuk kayaknya. Kenapa tuh kalau biasanya? Oke, sudah kelihatan ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Saya atur-atur dulu. Ininya. Nah, letaknya itu di mana yang tadi? Nah, letaknya itu di bawahnya. Ini kalau bisa diletakkan di bawahnya meta. Nah, meta ini apa sih ya? Ini yang buat ini nanti ya. Ini sebenarnya nggak usah dihiraukan saja. Ini fungsinya nanti untuk supaya web kita itu jadi apa kayak ngikutin ini, kayak ngikutin bentuknya gitu loh. Jadi misalkan kita buka lewat mobile, dia akan seperti mobile. Kalau kita buka pakai apa desktop, akan ngikutin desktop. Dia akan lebih fleksibel ya. Nah, letaknya itu di sini. Untuk lebih gampangnya kita bikin komen di sini. Caranya bikin komen di HTML ada yang tahu? Gimana Garis caranya? miring 2 kali, Pak. Gimana? Garis miring. Gimana? Garis miring 2 kali, Pak. Garis miring 2 kali. Coba apakah bisa garis miring 2 kali? Gini ya. Iya, Pak. Bukankah ini kalau yang begini itu biasanya di C++ atau C gitu ya? Kok saya sih suka yang begini. Nah, ini ya. Ini kelebihan. Oke. Jadi ini kalau untuk komen di HTML. Masih ingat kan ya? Ingat lah. Jadi ini komen di HTML. Jadi kita bikin di sini extendernya, bootstrapnya. Kita bikin komennya untuk penempatan bootstrapnya. Bootstrap. Nah, jadi di sini nanti akan kita taruh CSS-nya. Nah, CSS-nya untuk apa namanya? Untuk ngelingkan CSS itu gimana ya caranya? Ada yang tahu nggak? Link apa namanya? Haref, Pak. Link. Bukan. Link apa dulu? Benar nggak begini? Ya. Jadi kita bikin di sini style. Style sheet. Tadi tahu apa bilangnya? Apa? Ada di situ ya, Sareh. Oke. Nah, ini kita arahkan ke
CSS bootstrap-nya. Tapi kalau kita misalkan copy yang web yang tadi, kita nggak usah bingung-bingung ini sih, nggak usah bingung-bingung ngetik-ngetik lagi. Cukup kita ambil yang kopiannya yang tadi, yang CSS-nya, kita copy di situ CSS-nya, terus ini langsung kita apa namanya, langsung kita copy saja di sini. Ini linknya yang tadi. Tapi kalau keuntungannya sih semua yang ada di yang ada di Bootstrap itu tadi akan apa itu istilahnya, akan keambil di sini CSS-nya. Nah, kelemahannya saat tidak apa namanya, saat karena kita tidak punya aset, jadi saat tidak terhubung sama internet codingan kita, maka CSS-nya dari Bootstrap itu tidak akan tidak akan terbaca di sini. Terus setelah itu kita bikin juga komen di bawah untuk jQuery-nya ya. Letaknya di mana? Letaknya itu kalau bisa di body bagian bawah ya. Di body bagian bawah kita letakkan scriptnya di sini. Anggap saja ini nanti di bagian body-nya, dia paling bawah sendiri. Nah, kita masukkan di sini jQuery. Jadi kita copy yang tadi, jQuery-nya yang lengkap ya sekiranya ya. Jadi ini komennya saja ya, bukan ininya, bukan apa itu istilahnya, bukan skrip aslinya, dia cuma berupa komen. Nah, skrip aslinya di sini kita copy. Nah, ini ya. Kalau bisa indentasinya dirapi-rapikan, kita kasih masuk di sini. Nah, ini untuk skripnya, jadi skripnya yang kita ambil itu sebenarnya nanti ini ya. Jadi misalkan kita pakai folder, berarti ya kita ambilnya itu di sini, jQuery.slim.min.js sama ini bootstrap.bundle.min.js yang ini. Nah, ini dia dalam foldernya apa namanya? Dalam foldernya apa itu tadi istilahnya, dalam foldernya Bootstrap ya. Oke, sekarang kita tinggal mau bikin apa nih kira-kira? Misalkan nih, saya kasih naik turun. Misalkan nih kita mau bikin navbar ya. Kalau kita biasanya bikin navbar kan kita mau ketik dulu gitu ya. Saya harapkan lagi untuk set desktop. Nah, ini kan kalau kita mau bikin navbar, kita harus ketik dulu ya, kita bikin navbar apa-apa gitu kan. Nah, tapi kalau di sini kita cukup cari di Bootstrap sini saja ya. Navbar itu di mana? Coba kita cari di layout. Location. Kita cari di sini navbar.
Nah ini, kita tinggal pilih yang mana nih. Kita mau yang ini atau mau yang nakbarnya yang seperti ini. Ini pilihannya ya. Kalau warna bisa nanti diganti-ganti sebenarnya warnanya. Ini ya untuk ganti warnanya. Di sini coba kita cari warna dulu. Ini warnanya. Jadi semua tinggal dipilih-pilih saja sih ya. Kita kembali lagi tadi ke mana? Ke nakbarnya tadi. Mana tadi letaknya? Kita pilih nakbarnya tadi. Oke. Kita ambil yang ini saja ya. Kita copy di sini. Ini kalian bisa rapi-rapikan sendiri ini ya. Jadi sesuaikan saja. Nah, ini kan udah selesai ini tadi. Sudah selesai, jadi kita coba yang tadi kita udah bikin. Ini aja. Sudah ada, kan sudah ada ya. Jadi misalkan kita mau menambahnya, di sini saat kita ini enggak ada ya. Ini kalau kita pakai berarti gitu ya. Oke, itu. Terus ini kita kasih nama di sini. Kalau untuk yang lain, misalkan kita mau masuk mana pun. Misalkan kita masukkan di sini, tekan link ini. Kita ini akan muncul. Ini kalau untuk dirapikan, kalau misalkan kalian mau merapikan ya, kalian tinggal pilih yang sesuai dengan
yang kalian butuhkan di sini. Kalian di sini butuh konten. Kontennya di sini oh ini ya kontennya. Misalkan kalian mau bikin list, tinggal dipanggil aja di sini. Jadi kalau di sini sama ya sebenarnya ada H1 sampai H6. Terus untuk bikin misalkan mau bikin tabel gitu. Tabel seperti ini kan isinya. Kalian sisain saja. Tabelnya sudah ada, dan kalau kalian mau isi ya tinggal diisi saja ya. Kalau mau dihubungkan ya tinggal dihubungkan. Jadi sisa di ini saja, sisa kalau di Bootstrap sisa diambil terus dimanfaatkan. Ada lagi contohnya misalkan Jumbotron ya. Yang biasa dipakai itu biasanya ini ya karosel ya. Bahkan kita mau bikin karosel nih di sini. Ini karosel. Ini untuk karoselnya yang seperti apa yang kita mau. Yang satu slide begini atau yang beberapa slide seperti ini. Jadi kalau kalian bikin karosel kan kalian harus bikin apa namanya? Bikin ID-nya, bikin kelasnya dulu, terus tentukan image-nya. Nah, ini kalian tinggal copy saja karoselnya. Taruh di misalkan karoselnya di atasnya tabel ya. Jadi tadi yang ada hubungannya sama image, kalian isikan image-nya di sini. Jadi kalian harus bikin aset di sini, di bawahnya ini misalkan image. Nah dari sini nanti image-nya ambil dari sini. Jadi contohnya ini tadi. Karena tidak ada image-nya jadi hilang gitu. Jadi ini sisa diisikan, kalian ganti. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi silakan ini ya, dicoba-coba. Yang penting ininya ya. Yang penting kalian supaya bisa terpakai ini Bootstrap-nya. Jadi kalian jangan lupa jQuery sama link ininya ya, link CSS-nya. Jadi kalau yang lainnya title, head, body itu masih sama seperti yang pada dasarnya ya. Tapi kalau yang lainnya, jadi kita tinggal ambil aja di Bootstrap-nya. Nanti kalau
apa namanya? Kalau mau ganti apa ya semua berarti semua kalian perhatikan ID-nya. Terus kalau mau ganti warna biasanya ini kan uh, bar light gitu ya, BG light. Nah, ini berarti di sini ada kodenya di bootstrap-nya ini. Di sini untuk nah ini untuk pemilihan warnanya ini begini. Biji light, biji berapa? Kita coba ini biji primary. Nah, ini seperti aja ini. Nah, ini kan otomatis akan berubah ya. Ini karena tidak ada asetnya, makanya gambarnya kalau sesuai di contoh tadi, asetnya saya ya ambilnya dari mana? Lihat. Ini ya supaya lebih gampang. Ini rata-rata sih semua disingkat ya. Kita jadi image-nya ini kita ganti IMG gitu aja ya. Terus kita cari gambar. Apa ini? Tidak ada gambar. Saya cari gambar dulu ya. Kasih gambarnya supaya ini
Copy aja. Ada. Terus kita kosongin aja dulu. Kita muncul enggak? Sebelum muncul berarti kayaknya ke minggu. Harus disesuaikan. Oh, nggak bisa ini pakai PNG. Harus JPEG. Ini. Berarti harus cari gambar yang pakai. Cari dulu. Tahu ada. Saat foto saya sih. Buat contoh aja. Untuk penamaan sebenarnya semua terserah kalian sendiri. Jadi nggak dibatasin. Yang penting ini saja kalian tahu aset kalian. Kayaknya nggak disebut. Beras ini. Oh, ini slides. Ini kira-kira terbaca nggak? Oh, masih tidak terbaca. Harusnya sudah ketemu. Ini kenapa malah nggak kebaca? Nah, itu biasa kalau yang bikin sisi programmer itu jadi nggak kebaca sama sekali untuk ini, apa namanya, untuk gambarnya atau apanya. Nah itu yang harus kita cari. Oh, harus di nomor 1 kayak. Harus urut ya ternyata ya. Ini kan karena untuk apa namanya, untuk percobaan saja, jadi apa, gambarnya terlalu besar. Ini karuselnya karena cuma 1 ya, ini gambarnya cuma ini aja. Kalau di yang sini enggak ada. Ini yang bikin error kali ya. Jadi gambarnya memang harus ada 3 ya.
Jadi misalkan ini dikasih gambar itu semua. Semuanya akan gambar yang tadi semua. Semuanya tiga-tiganya gambar. 1, 2, 3. Jadi kita kalau di sini kita nggak pusing lagi bikin bagaimana bikin cara baliknya, bagaimana cara majunya. Jadi kita tinggal ambil saja ya. Terus untuk lebih tepatnya sih ya, kalian harus tahu berapa ukurannya karosel, gambar karosel itu. Jadi nanti kalian bisa apa itu istilahnya, biar gambarnya lebih bagus ya. Jadi enggak seperti ini ya, karena ini kan cuma contoh aja. Oke, mungkin cuma begitu saja dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Aman, Pak. Ya? Nggak ada ya? Aman. Jelas